soul, longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun.
Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama katakan, Dia sanggup.
sukacita. Yes, yes, yes. Damai sejahtera, damai sejahtera, sukacita. Yes, yes. Sekali lagi, belum mantap. Kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita. Yes, yes. Ribu orang bersukacita di kerajaan Allah. Amin. Cuaca di luar sana membuat kita untuk tidur, tetapi kita mengambil bagian untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, kita akan punya hati kemuliaan. Hati kemuliaan dan cuma untuk Dengarkanlah suara kami, memanggil semuanya dari seluruh penjuru. Dengarkanlah suara kami, memanggil semuanya. Kita Tuhan bersatu kini dari hati kami. Bersiaplah jangan lelah, Yesus pasti kita. Gunakan semua senjata dan paksa Roh untuk api kemuliaan. Tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya. Tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segalanya. Amin. Haleluya. Berikan sorak kemenangan, Raja atas segalanya. Sekali lagi, katakan, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru, datang untuk beribadah. Dengarkanlah suara kami, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat kita. Bersiaplah jangan lelah, Yesus pasti kita. Gunakan semua senjata dan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaan. Mana tangannya? Mana api kemuliaan? Kami semua bangkitlah gereja. Sekali lagi, api kemuliaan. Yesus tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segalanya. Segalanya. Haleluya, selamat turun kembali. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan masih bersemangat memuji Tuhan. Semua katakan haleluya. Puji Tuhan, kita telah memuji-puji nama Tuhan. Ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perlindungan firman Tuhan. Saya mengajak semua jemaat Tuhan, kita teduh di dalam hadirat Tuhan. Kita merindukan kasih-Nya, kita merindukan Roh Kudus yang tercurah untuk kita semua pada saat ini. Sebab Dia yang telah naik, Dia juga yang akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Mari sama-sama kita puji. Puji
Shalom. Kok jadi pelan sekali? Shalom. Itu dia. Selamat memperingati hari Pentakosta. Secara khusus gereja memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Penta artinya 50. Dan hari ke-50 perhitungannya adalah hari sejak hari raya Paskah. Dan kita ketahui hari bagi gereja perhitungannya adalah sejak kebangkitan Yesus. Dan 40 hari Yesus menyatakan diri setelah kebangkitan. Lalu dia naik ke surga. 10 hari setelah kenaikan, maka jatuh hari Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Sama-sama bilang pencurahan Roh Kudus. Jadi yang kita peringati sebetulnya hari pencurahan Roh Kudus. Karena hari Pentakosta itu adalah hari raya yang diwajibkan bagi umat Yahudi. Namun pencurahan Roh Kudus bertepatan, mengambil momen bersamaan dengan hari Pentakosta. Ya, jadi kita peringati hari pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu hari ucapan syukur atas panen raya besar. Ya. Dan hari ini dalam peringatan hari pencurahan Roh Kudus, saya membawakan firman Tuhan tentang janji pencurahan Roh Kudus. Kenapa ini mati proyektor ya? PPT-nya ada di folder khotbah di data GBI Kerajaan Allah. Ya. Yang terambil dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, karena hanya satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya akan ajak baca sama-sama. Kenapa cuma saya sama Pak Brady? Jadi tolong baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Saudaraku, pencurahan Roh Kudus dijanjikan sebetulnya sudah sejak nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dimulai dari Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kemudian dilanjutkan dengan Yoel pasal yang kedua ayat 38 dan 39. Oh, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Kemudian Zakaria pasal 10 ayat yang 1. Bahwa berdoalah
Nabi Yohanes Pembaptis itu masih nabi, bahwa dia yang datang kemudian dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yesus sendiri dalam nats kita hari ini menyampaikan hal itu, bahwa jangan tinggalkan tempat ini. Apa itu tempat? Yerusalem. Tempat Yerusalem. Yerusalem tempat di mana Yesus lahir. Yerusalem tempat di mana bait Allah ada di sana. Yerusalem tempat di mana dia divonis dan dihukum mati. Yerusalem yang membunuh nabi-nabi. Yerusalem tempat Yesus mengadakan perjamuan sebelum kematiannya. Yerusalem tempat yang sama yang Yesus katakan jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Tunggu janji Bapa di sini. Kadang-kadang kalau tempat nggak enak kita pingin ninggalin ya. Pasangan nggak enak kita pingin ninggalin ya. Tapi sejak dulu sekarang dan seterusnya jangan tinggalin. Bilang kiri kanan jangan suka tinggalin. Mau disakiti, disalibkan sekalipun jangan tinggalin. Nanti janji Bapa. Tetapi selanjutnya janji itu Yesus sampaikan sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Untuk apa? Pertanyaannya begitu. Untuk apa? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa kuasa dari tempat yang tinggi itu untuk menjadikan mereka dan kita hari ini sebagai saksi Tuhan. Berarti tanpa kuasa itu kesaksian kita belum maksimal. Apakah selama itu murid-murid belum menjadi saksi? Tidak. Mereka sudah mengiring Yesus 3,5 tahun. Mereka ada di sana ketika mujizat terjadi. Mereka sudah diutus, dipanggil, diberi kuasa. Lukas pasal 9, 12 orang diutus. Lukas pasal 10, 70 orang diutus. Dan mereka kembali memberitakan mujizat-mujizat terjadi dengan dahsyat. Jadi apa nggak cukup? Mereka harus tunggu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Sebentar kita akan ulas lebih lanjut. Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang 13 mencatat peristiwa hari Pentakosta yang di awal sudah kita bicarakan. Di sana datang tiupan angin di tempat mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Kembali Yerusalem. Yerusalem, sama-sama bilang Yerusalem. Oh Yerusalem, gitu. Mulia hatiku rindu kebenaran. Ada perang di sana loh. Yerusalem sekarang tempat di Palestina loh. Mau Yerusalem rohani ya? Di mana di sana terjadi pencurahan Roh Kudus. Rindukan pencurahan Roh Kudus di Yerusalem terjadi atas hidupmu hari ini. Amin. Jangan kita cuma jadi ikut meriahi. 17 Agustus hari kemerdekaan,
sendiri kagak merdeka. Jangan. Ada lomba banyak, panjat pinang dapat hadiah, kamu sendiri gak dapat apa-apa. Jangan ya adik ya, jangan. Ya, jangan. Kemudian peristiwa itu tidak hanya pada Kisah Rasul 2. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31 di sana dicatat bahwa peristiwa yang sama kembali terjadi saat mereka berkumpul dan berdoa. Maka terjadi peristiwa, terjadi gempa bumi, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Udah berapa kali? Para Rasul 2, Rasul 4, kemudian para Rasul 9, peristiwa Paulus ditumpangin tangan, dan beberapa peristiwa lainnya saat berkhotbah di rumah Kornelius. Semua terjadi kepenuhan Roh. Dilanjutkan, peristiwa ini tidak hanya berhenti pada peristiwa Kisah Para Rasul, tetapi dalam sejarah gereja melalui pelayanan bapak-bapak gereja juga terjadi peristiwa-peristiwa lanjutan. Roh Kudus tercurah, terutama yang mencolok bagi kita sebagai cikal bakal gereja karismatik hari ini. Terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus pada awal abad ke-20. Di tahun 1901, 1903 dan 6 di Prakarsai dimulai dari Topeka, Amerika Serikat, melalui sebuah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Charles Parham, bergumul meminta untuk pencurahan Roh Kudus, dan terjadi manifestasi pencurahan Roh Kudus di mahasiswa yang berkumpul berdoa berpuasa menantikan janji itu. Mereka berpegang pada janji Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39 bahwa bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh yang akan terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Dan bukankah kita juga terpanggil? Maka janji pencurahan Roh Kudus itu juga buat kita. Dan mereka menagih itu, betul-betul menagih, dan terjadi. Lawatan itu terus terjadi, kegerakan terus terjadi sampai ke Inggris, lalu masuk ke Indonesia. Bahkan yang paling menggetarkan, mujizat pun terjadi di Indonesia. Salah satu saksi mujizat air menjadi anggur terjadi di Nusa Tenggara Timur, di tepatnya di Solo. Artinya Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Amin. Next. Akan tetapi yang sering membingungkan, istilah-istilah yang muncul, baptisan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan yang saya munculkan adalah sama atau beda? Lalu bagaimana terjadi? Saudaraku, kalau saudara memperhatikan khotbah saya bulan Maret tanggal 1, saya sudah menjelaskan mengenai Roh Kudus mewujudkan kerajaan Allah. Saya sudah jelaskan. Karya Roh Kudus dalam diri orang percaya, waktu itu saya utarakan, ada dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah Roh Kudus melahirkan kita kembali. Dan tahap kedua, Roh Kudus menuntun tumbuh kembali rohani kita. Dia mulai memakai kita dalam pelayanan. Dan tahap ketiga adalah Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup kita. Dan kalau melihat di YouTube-nya tanggal 1 GBI Kerajaan Allah bulan Maret tahun 2022 ini, ya silakan. Saya khotbah lagi habis lagi waktunya ya. Tetapi hari ini kiranya Bapak Ibu juga bisa memahami melalui
penggambaran Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya yang disajikan oleh Alkitab dalam 3 gambaran yang hari ini kita akan bahas dan kita mempelajari bersama. Next. Lanjut. Yang pertama, Roh Kudus digambarkan sebagai mata air atau sumur. Yang kedua, Roh Kudus digambarkan sebagai sungai, aliran-aliran air hidup. Dan yang ketiga digambarkan sebagai hujan. Kita akan bahas satu persatu. Ayo. Harapan saya pertanyaan tadi akan terjawab dari hal ini. Ingat saudaraku, hari ini sesuai dengan pengumuman saya minggu lalu, hari ini saya akan melayani jemaat dengan urapan yang akan dibantu oleh pelayan Tuhan yang ada di sini, mengurapi jemaat. Dan di bagian akhir dari poin kita, khususnya hujan, kita akan bahas khusus mengenai pengurapan. Karena itu kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pada ini oleh live streaming, harap menyiapkan minyak urapan di rumah, atau kalau tidak ada boleh pakai minyak kayu putih. Saat saya berdoa mengajak, maka minyak itu diangkat supaya bisa mengikuti pengurapan bersama-sama. Jadi kepada Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, silakan disiapkan dan diikuti doa bersama saya. Baik saudaraku, kita mulai yang pertama. Next. Sumur. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata, barang siapa minum air daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebab akan muncul mata air di dalam hatinya dan akan terpancar sampai kepada kesudahan zaman. Diistilahkan sumur, mengapa? Karena sumur itu asal ketemu mata air jadi sumur. Mata airnya satu sudah cukup toh. Nggak mesti harus cari 2, 3, 4, nggak mesti toh. Satu cukup, kali jadi sumur air. Dan itu nggak gitu. Ya, Yesus bilang nggak gitu. Nah, dalam penggambaran ini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus diistilahkan lahir baru, menjadikan orang percaya itu lahir baru. Jadi waktu ini bagus ya. Jadi waktu kita memasuki tahapan ini, seseorang harus mengalami pertobatan dan penerimaan terhadap Yesus. Untuk lahir baru cuma ini toh. Gampang apa sulit? Halo, ada orang di sini? Gampang apa sulit? Halo, gampang apa sulit? Hanya 3 orang ya? Saya tanya terus sampai selesai. Gampang apa sulit? Itu dong. Nanti kata yang di kamera cuma 3 orang. Orang sebanyak ini jawabannya sedikit. Gampang ngomongnya, sulit lakuinnya. Betul? Saya ngerti yang lama jawab. Bertobat. Kalau saudara baca dalam nubuatan Hosea, Tuhan itu pernah mencibir bangsa Israel karena mereka memaklumkan pertobatan palsu. Di sini ada yang bertobat palsu, ngaku bertobat, hatinya ngelon. Ada? Nah, jangan ada dusta di antara kita. Ya, bertobat terima Yesus selesai. Itu lahir baru. Dan pada pokok ini, pada gambar ini, orang itu namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Sampai di sini semua sudah pasti tercatat? Amin. Yang nggak bilang amin nggak tercatat loh. Semua sudah yakin tercatat? Oh, itu dia. Yang kencang aminnya, catatnya pakai tinta tebal.
Dan saya mau kasih kabar gembira. Sampai di sini status kita sudah berbeda. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi orang duniawi. Kita sudah berubah status menjadi anak Allah. Dan saat itu sebetulnya iblis sudah tidak punya kewenangan lebih. Kenapa dia masih bisa mempermainkan? Yang namanya anak kecil, namanya anak-anak juga. Biar jika dia punya kuasa masih bisa dimainin. Ada anak umur 5 tahun, datang kakak umur 9 tahun, anak 5 tahun pedang duit 50.000. Kata kakaknya, aduh nek itu duitmu kecil, tukar aja sama 10.000 nih warna merah nih. Dikasih nggak? Kasih. Itu status anak. Ada yang mau tetap tinggal pada posisi anak? Yang mau dong, status kan? Tapi harus bertumbuh. Iya. Saat inilah umur rohani kita dihitung. Saat inilah umur rohani kita dihitung. Itu sebabnya orang Israel dihitung pertama kali kehidupan mereka setelah mereka memakan roti tak beragi dan daging anak domba yang disembelih. Inilah Paskah pertama. Semua itu simbolis. Jadi umur rohani kita itu bukan sejak kita lahir, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yang kedua, ini kan udah enak di sini ya. Semua apa-apa disediakan. Anak, masalah sedikit berdoa dapat mujizat, kan gitu kan? Menjadi ditolong. Semua siap menolong, namanya anak. Ya tahu? Semua siap menolong. Yang kedua apa? Gambaran sungai. Yohanes 3:38-39. Yesus berkata, barang siapa percaya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran membentuk sungai. Ini sungainya memang nggak kelihatan ya. Begitu dong. Nah sungai, kalau udah jadi sungai, kira-kira satu mata air. Ini saya perlu jelaskan karena saudara banyak orang kota nggak tahu itu sungai. Sungai itu kalau saudara pergi ke hulu, itu sebetulnya kalau lihat sungai besar, ke hulunya itu sebetulnya sungai-sungai kecil itu dari sana menggabung jadi satu. Jadi ada mata-mata air. Mata air yang banyak gabung, makin besar sungai makin banyak itu aliran dari mata air menuju ke arah sungai itu. Ya. Jadi keadaan yang digambarkan dalam sungai diistilahkan baptisan Roh Kudus. Waktu murid-murid datang kepada Yesus, mereka menerima Yesus, artinya mereka lahir baru. Tapi ketika mereka dipanggil dan diutus, mereka menerima kuasa. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang memberi? Lukas pasal 9 berkata, Yesus memberi mereka kuasa. Memasuki tahap ini seseorang hanya perlu percaya sungguh-sungguh. Perlu apa? Percaya sungguh-sungguh. Artinya apa? Mempercayakan diri. Saya suka cerita tentang penunggang kuda, tapi terlalu panjang. Maka saya suka ambil contoh yang sederhana. Ini saudara duduk tenang, gak ada khawatir sedikit pun kan?
Gak ada khawatir kalau kaki kursi saudara tadi ada yang gergaji dan patah. Saudara gak khawatir kalau akan jatuh kan? Artinya saudara mempercayakan diri saudara pada kursi. Saudara gak ada khawatir, duduk tenang aja. Saudara, kursi yang kagak bernyawa saudara percaya, masa Tuhan saudara kita mesti khawatir? Ayo, ada khawatir nggak dalam hidup? Hah? Nanti kalau ada khawatir kita kurang percaya. Kenapa? Akibatnya kita kurang puasa. Karena dalam sungai seseorang itu sudah melayani dengan tanda-tanda. Ada mujizat di sana. Kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal 10, 70 murid itu kembali kepada Yesus dan menceritakan, mereka bangga. Mereka bilang bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan bangga karena setan-setan tunduk sama kamu. Sebab aku telah memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh. Tetapi banggalah karena namamu tercatat dalam buku kehidupan. Kembali ke yang pertama, itu sebetulnya terbesar. Pada posisi ini bisa, akan tetapi pada posisi ini juga masih kembang kempis. Petrus sudah habis bikin mujizat, tapi kemudian waktu dia disuruh jalan di atas air masih ada bimbang dan dia tenggelam. Petrus waktu Yesus ditangkap dia masih menyangkal. Yudas masih jual. Murid-murid yang lain masih lari meninggalkan Yesus. Jadi kita udah senang nih, kok mujizat. Maka kenapa orang habis pelayanan hebat-hebat masih jatuh, masih bermasalah? Posisi gambarannya masih pada posisi sungai. Saudaraku, sumur sungai tergantung pada debit air dan cuaca. Betul? Betul? Kalau cuaca kemarau, lambat laun juga kering. Betul? Tetapi paling tidak di sungai masih lebih bagus lah. Di sana sudah ada orang bisa mancing ikan di sana. Betul? Di sana sudah ada orang bisa buat pembangkit tenaga listrik yang manfaatnya lebih besar. Tapi itu pun tergantung cuaca. Kenapa? Kalau debit airnya kencang, listrik yang dihasilkan besar. Kalau debit airnya banyak di sungai, ikan-ikan pun banyak. Ikan besar pun banyak. Kalau cuma dalamnya 10 cm, nggak mungkin ikan segede betis hidup di sana. Ya kan? Tapi kalau dalamnya sudah sampai tak terserami lagi, artinya sudah lebih daripada tinggi manusia, ikan besar juga sudah bisa. Seperti yang digambarkan oleh Yeskiel pasal 30, pasal 40-an, bahwa air itu mulai dari semata kaki, sebetis, sepinggang, sampai sudah tidak bisa lagi diukur, sehingga orang harus berenang. Ini penggambarannya. Nah, saudaraku, saya catat di situ sungguh-sungguh. Terjadi menurut kasih karunia Tuhan. Tak perlu doa pun sungai ini, hal itu akan terjadi asal kita percaya. Asal kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan percaya saja. Tapi kembali, sungai ini tergantung pada cuaca, keadaan, situasi. Yang ketiga,
terakhir. Hujan. Zakaria pasal yang pertama, 10 ayat yang ke-1. Zakaria sebelum Maleakhi pasal 10 ayat 1. Saya bacakan ya saudara. Ini kalau nggak pakai Alkitab kertas kurang mantap, tapi kalau pakai agak lama jadi. Zakaria pasal 10 ayat 1. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan, pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Saudaraku, ketika hujan lebat terjadi, maka semua akan mengalami perubahan. Tak peduli bukan sungai, semua akan terasa, apalagi sungai dan sumur. Sumur debitnya akan bertambah, sungai debitnya akan meluas, dan semakin lebat hujan, semakin bobot kualitas debit itu besar. Dalam bagian ini diistilahkan pengurapan. Sama-sama bilang pengurapan. Memasuki tahap ini, orang tidak hanya cukup bertobat, menerima Yesus, melayani, tidak bisa. Memasuki tahap ini harus berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Zakaria 10 tadi harus berdoa. Kenapa? Lihat rujukannya. Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 bilang begini. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, tidakkah Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada barang siapa yang meminta kepada-Nya. Artinya kita perlu berdoa. Meminta artinya kita perlu mengingini, merindukan, mengharapkan, meyakini. Kita harus berdoa. Dan tanpa doa mustahil hujan itu terjadi. Elia harus berdoa supaya kemarau 3 tahun dihapus oleh hujan. Doa, Tuhan turunkan hujan, harus ada doa. Dan perhatikan kisah Rasul 4 ayat 31 tadi, bahwa saat mereka berdoa, terjadi goyang di tempat mereka berdoa, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, janji tentang pencurahan Roh Kudus sudah disampaikan Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 38-39 itu jelas. Hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki akan bernubuat, akan memberitakan firman. Saudaraku, kalau engkau hari ini anak muda, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan memberitakan firman yang kau belum, maka engkau butuh hujan dari Tuhan. Amin. Kalau engkau, hai orang tua, hai orang muda, engkau tidak punya keberanian bersaksi bagi Tuhan, engkau butuh hujan dari Tuhan. Amin. Sebab ketika hujan itu terima, maka hidupmu benar-benar berubah. Sejak peristiwa kisah Rasul 2, semua rasul-rasul tidak ada kegagalan sedikit.
Masalah masih terjadi, tapi tidak ada satupun yang gagal di antara mereka. Bahkan kematian memberikan mereka kesuksesan akan pelayanan menjadi saksi mata. Tidak ada satupun yang takut terhadap kematian. 1 Korintus 15 berkata, musuh terakhir kita adalah kematian, maut. Tetapi pada pasal yang sama, Alkitab berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Orang melanggar hukum Taurat pasti berdosa, dan orang berdosa pasti kalah dengan kematian. Tetapi bagi orang yang menerima hujan, menerima pengurapan dari Tuhan, maka kematian sekalipun tidak akan membuat dia gentar. Suami-suami yang menerima pencurahan dari hujan, engkau tidak akan takut istrimu berkhianat kepadamu, sehingga engkau tidak akan pelit kepada istrimu, engkau tidak akan curiga kepada istrimu. Begitu juga istri-istri yang sudah menerima hujan dari Tuhan, engkau akan percaya kepada suamimu, kau tidak akan takut. Maka kau akan menjalani rumah tanggamu dengan ketenangan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Engkau tidak akan takut dengan hari esok. Ibu-ibu hanya menjadi istri yang dipuja-puja dalam Amsal 31. Kalau engkau sudah menerima pencurahan, menerima pencurahan Roh Kudus, hujan itu, tanpa hujan itu, saudara, kita masih akan terus dalam perbudakan. Itu sebabnya rindukan baik-baik. Kenapa sih suami nggak bisa los keuangan kepada istri? Kenapa? Karena suami ada kekhawatiran, bisa dipercaya nggak sih? Ada kecurigaan, ada ketakutan. Ini butuh sebuah uluran tangan Tuhan. Kenapa sih istri nggak bisa percaya suami? Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Gimana enggak? Saya buka WA, sayang dulu. Ya toh? Gimana enggak tengah malam ada telepon, curiga sana, curiga sini. Sudah, kau mau ikat dia, mau borgol pakai rantai kapal sekalipun, tidak akan bisa membelenggu suami yang hatinya melawan buahnya. Betul? Tapi ketika kau berjalan dalam kuasa Roh Kudus, maka semuanya itu akan ada di bawah telapak kakimu. Amin. Sebab kuasa Tuhan itu penuh atasmu, maka penuhlah hidupmu dengan Roh Kudus. Saudaraku, inilah pentingnya sebuah pengurapan. Pengurapan adalah proses melumuri, menuangi kepala seseorang dengan minyak atau sesuatu. Untuk apa? Ini next. Untuk apa? Dalam Alkitab, praktek pengurapan itu ada beberapa maksud atau tujuan. Pengurapan khusus yang pertama itu untuk orang-orang yang dipakai khusus, seperti menjadi raja. Kita lihat Saul dan Daud diurapi Samuel dan raja-raja lain. Menjadi imam, Harun diurapi Musa, dan imam-imam lain juga diurapi. Menjadi nabi juga menerima proses pengurapan. Itu aminnya. Yang kedua, pengurapan juga dilakukan sebagai simbol dari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu bicara perlindungan, bicara berkat Tuhan, bicara kelimpahan. Ayatnya dalam Mazmur 23 ayat 5. Bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pemazmur itu adalah Daud. Daud itu menulis itu dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Dari mana
Dia tahu sebab Daud adalah gembala dan dia gembala yang baik. Daud menuliskan itu berdasarkan pengalaman penggembalaannya. Karena itu saudara, waktu dia menulis engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dia mengingat waktu dia mengembalakan domba-domba di padang, dia urapi kepalanya dengan minyak. Maksudnya apa? Ketika domba-domba itu masuk ke padang Timur Tengah, kalau siang panasnya begitu tinggi, ketika domba itu kepalanya ada dibalur minyak, maka sengat matahari itu tidak akan menyakiti domba itu. Sebab domba itu binatang yang lemah, dia tidak akan kuat terhadap terik panas matahari, maka dia harus diurapi dengan minyak. Minyak itu memberi ketentraman, ketenangan dalam hati. Itu sebabnya, inilah dasar malam ini saya memberi pengurapan itu buat saudara. Sebagai gembala, tugas saya mengurapi. Dan doa saya, Tuhan yang menyertaimu, Dia yang akan melindungimu, Dia yang akan memberkatimu, Dia yang akan memberimu kelimpahan. Walaupun bulan depan itu disebut bulan krisis, tetapi kalau malam ini aku mengurapimu, maka itu tandanya penyertaan Tuhan bagimu, perlindungan Tuhan bagimu, berkat Tuhan bagimu, kelimpahan Tuhan bagimu. Siapapun engkau, aku tidak peduli engkau kaya atau miskin, pekerjaan apapun, engkau hidup tidak dari hal itu, engkau hidup dari berkat Tuhan. Ingat ini baik. Itu sebabnya saya mau mengurapi saudara. Kau bisa kehabisan akal, tapi percaya penyertaan Tuhan akan membuka jalan bagimu, sekalipun engkau melihat seakan tidak ada jalan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, di dalam pencobaan itulah Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggung. Ini pada poin yang kedua. Lalu selanjutnya Mesias nanti bisa dibaca nanti di Komsel. Mesias yang dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi, juga Kristus dalam bahasa Yunani juga artinya diurapi. Ya, ada pengurapan khusus untuk panggilan khusus. Ada juga pengurapan terhadap orang sakit, diolesi dengan minyak dan oleh para penatua melalui surat Yakobus, dan orang itu akan sembuh. Pengurapan orang percaya setelah kebangkitan Yesus, setiap orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, tambahan yang lain-lain sebatas pengetahuan, tetapi dasar firman Tuhan malam ini Mazmur 23 ayat yang kelima. Karena itu siapkan diri saudara untuk menerima urapan dari Tuhan. Mari saya undang semua pemusik untuk maju ke depan.